Kenapa? Banyak banget perubahan yang kelihatannya bagus banget, udah kita semangat banget mau ikut habis acara, training, dan lain sebagainya, dapat inspirasi, pengen langsung mengimplementasikannya, tapi ternyata kebanyakan gagal. Hal ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru ya teman-teman. Ada yang namanya manajemen perubahan atau change management, bahwa ternyata perubahan yang positif itu ketika dia tidak ditata dan di-manage dengan baik bukan memberikan dampak yang positif tapi malah memberikan dampak yang negatif. Apa sih yang membuat perubahan yang pengen kita implementasikan menjadi gagal? Karena kita hanya fokus dengan hasilnya cepat-cepat, buru-buru, pengen langsung berhasil diimplementasikan. Peran atau faktor yang penting dalam kita mencapai sebuah keberhasilan dari implementasi sesuatu. Jadi ada namanya dramatical change ya, dan juga perubahan yang bertahap. Mana sih yang memberikan dampak positif secara jangka panjang? Sebenarnya dua-duanya bisa memberikan dampak positif jangka panjang, asal ada syaratnya bahwa people atau orang-orang yang bersama dengan kita ini, kalau dia memang sudah kita bentuk, value-nya sama, terus tujuannya sama, misinya sama, maka ketika kita menerapkan sebuah perubahan yang besar, berarti people atau orang-orang di bawah kita ini dia sudah kita bentuk, maka itu akan mudah untuk diimplementasikan. Dan resisten atau penolakan dengan perubahan itu cenderung lebih kecil atau bahkan nggak ada sama sekali. Tapi ketika kita nggak pernah tuh menyentuh SDM atau people-nya, kita nggak pernah menyatukan visi misi, value-nya, kenapa alasan kita ada di sini, apa yang mau kita tempuh, hal-hal apa yang kita sepakati, maka ketika kita membawa perubahan dan kita menerapkan perubahan yang besar, sudah pasti resistennya juga sangat besar, ataupun sedikit demi sedikit. Karena biar kita bisa merasakan loh, oh perubahan ini ternyata rasanya nikmat dan enak sekali. Sebenarnya ada step-stepnya nih, cara kita untuk bisa mencapai perubahan yang konsisten dan hasilnya positif. Kita sering mengabaikan atau skip dua hal ini, malah langsung fokus ke hal yang ketiga. Ketika ada perubahan, kita terlalu fokus untuk langsung cari knowledge-nya aja lah gitu. Langsung cari ilmunya. Padahal untuk ke sana ada step pertama namanya awareness. Ketika kita menggunakan change management atau manajemen perubahan, menggunakan metode ataupun konsep ADKAR. Manajemen perubahan ini banyak sekali metode dan caranya ya teman-teman. Hanya di sesi ini saya akan cerita dengan metode ADKAR. Jadi untuk metode ADKAR ini, kita akan mulai yang pertama dengan awareness. Kita membangun diri kita, ke tim, atau orang-orang di sekitar kita untuk memunculkan kesadaran, oh yang saya lakukan sekarang ini salah ya. Oh, kalau saya masih di kondisi sekarang, saya akan sangat merugi. Saya harus move on. Oh, ternyata hal seperti ini harusnya nggak terjadi. Nah, itu di level awareness atau kita mau kesadaran itu masih awareness ya, belum ada action apapun. Setelah kita terus-menerus membangun awareness ataupun kesadaran, melihat sesuatu yang salah dan tidak tepat, akhirnya muncul namanya desire atau sebuah keinginan yang sangat kuat untuk berubah. Keinginan yang sangat besar untuk meninggalkan kondisi yang sebelumnya menjadi kondisi yang sekarang. Wah, aku pengen banget menjadi orang tua yang baik. Wah, aku pengen banget menjalani aktivitas di pekerjaanku ini menjadi lebih bermakna dan bahagia. Aku pengen banget misalnya menjadi tidak terlambat, pengen tepat waktu. Aku pengen banget menjalankan SOP-SOP di perusahaan, atau aku pengen banget menyayangi anak-anakku dengan baik. Nah, itu desire muncul di sana. Ketika sudah muncul itu, maka teman-teman harus cepet-cepet nih cari tahu caranya. Apa yang perlu saya lakukan? Cari ilmunya, pengetahuannya, knowledge-nya, bisa training dan lain sebagainya. Nah, setelah itu baru kita masuk ke level untuk mengimplementasikannya. Dan yang terakhir, kita mengevaluasi lagi terus-menerus. Benar nggak? Nah, step 1 dan 2 ini yang jarang sekali bahkan diabaikan oleh kita, apapun posisi dan perannya.
Jadi teman-teman, ketika ada merasa perubahan ini positif dan baik, kenapa kok nggak terimplementasi ya? Kenapa kok banyak banget orang yang resisten, menolak, tidak setuju? Karena mereka nggak sadar dan mereka nggak punya keinginan yang kuat untuk mengimplementasikan perubahan itu. Dan level awareness serta desire ini sebenarnya ada satu kunci yang perlu kita lakukan, yaitu dengan membersihkan emosi negatifnya atau memposisikan emosi positifnya jauh lebih banyak, maka level awareness dan desire ini akan jauh lebih kuat dan lebih cepat lagi sehingga kita bisa berpindah tadi ya ke level knowledge. Nah teman-teman, udah tahu kan jawabannya kenapa hal-hal positif yang baik dan bagus tidak bisa kita implementasikan dalam lingkup yang lebih luas lagi, bahkan kita mendapatkan penolakan, resisten, dan perlawanan atas hal baik yang pengen kita bawa. Akhirnya kita kalahkan dan menyerah, membiarkan kondisi yang sebelumnya seperti itu tetap berjalan seperti apa adanya. Teman-teman kalau mau belajar bagaimana mulai menginstal manajemen perubahan secara dampaknya positif, nah kita ada programnya. Jangan khawatir, teman-teman bisa langsung kontak kita. Insya Allah nanti kita akan bantu untuk mendesain kira-kira bentuk perubahan yang cocok dan tepat di tempat teman-teman ini apa. Bye!